Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Aksi demo di Bandung ya sudah mulai ricuh dan kemudian ada mengatakan sejumlah fasilitas ini dirusak begitu. Nampaknya akan kembali begitu kan ya, demo rusuh ya beberapa bulan yang lalu saat waktu itu Presiden Prabowo Subianto memimpin begitu kan ya, soal bagaimana pada waktu itu isu-isu Prabowo digulingkan pada waktu itu ketika siapa begitu kan ya, fasilitas dibakar, dihancurkan dan sebagainya begitu. Pada waktu itu ada seorang ojol meninggal begitu kan ya, akibat lindas oleh aparat di situ. Nah, sekarang ini ada demo besar-besaran yang kemudian fasilitas itu banyak yang kemudian dirusak, terus kemudian mulai ricu dan sebagainya begitu kan. Saya melihat ada upaya-upaya melihat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dijatuhkan begitu kan. Saya melihat itu begitu. Nah, siapa yang ingin menjatuhkan? Wallahu alam begitu kan. Bisa saja orang-orang yang tidak suka terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ya bisa saja dana menggulingkan Prabowo ini cair begitu. misalnya. Makanya saya berkali-kali mengatakan saya tidak setuju kalau Presiden Prabowo Subianto digulingkan. Kenapa? Karena penggantinya adalah Gibran. Tapi bagi mereka ya asik dong kalau mau digulingkan gitu. Kenapa? Ya penggantinya kan pasti Gibran begitu. Coba kita tonton, ini salah satu yang kemudian ricuh begitu kan ya. Bahkan dari kericuhan tersebut merusak beberapa fasilitas umum dan juga memblokade jalan seperti itu. Untuk saat ini pihak kepolisian pun tengah melakukan pengamanan di lokasi dan Nah, itulah yang kemudian begitu kan ya, ada kericuhan-kericuhan begitu kan, sehingga sampai-sampai ada pembakaran begitu kan. Ya ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Akan kembali ke di mana begitu kan, di mana orang-orang akan melihat itu begitu kan. Saat dulu ya, saat kemarin saat demo-demo di berbagai kota begitu kan, akibat masyarakat yang kemudian kecewa terhadap anggota DPR dan sebagainya, itu sampai-sampai fasilitas ya pos-pos itu dibakar begitu. Nah, yang kedua ini terjadi begitu kan karena mungkin salah satunya ya ini kan aksi demo di Bandung Ricu ini kan di hari buruh begitu kan ya. Seharusnya kan tenang, santai seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto begitu kan untuk memperingati Hari Buruh dan sebagainya. Tapi kan berujung ini demo ricu ini kan pada akhirnya fasilitas-fasilitas itu dirusak begitu. Ada apa? Coba kita tonton. Hingga akhirnya melarikan diri. Saat ini masih dilakukan penanganan. Inilah salah satu yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa kok bisa-bisanya begitu kan ya, kok bisa-bisanya ada hal-hal fasilitas yang kemudian dibakar dan sebagainya. Seharusnya kan tidak perlulah membakar hal-hal seperti ini. Ada apa? Karena orang akan pasti melihat bahwa wah, jangan-jangan cair lagi nih untuk menggulingkan Prabowo. Misalnya begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri, fasilitas sudah mulai dirusak dan sebagainya. Ini kan justru begitu kan ya, justru rakyat sendiri yang rugi pada akhirnya. Ya, pada akhirnya kan rakyat sendiri yang rugi. Saya melihat dengan hal-hal yang seksama begitu, melihat bahwa jangan sampai anarki seperti itu begitu kan ya. Jadi kalau toh pada hakikatnya May Day ini diwarnai kerusuhan di Bandung misalnya, pos-pos polisi hingga videotron massa kemudian dibakar dan sebagainya, ini kan sudah tidak di udara malam. Dengan realitas. Warga sekitar pun terlihat waspada dan memilih menjauh dari aksi secara damai. Coba kita lihat. Namun, aksi anarkis yang terjadi justru menimbulkan kerugian dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Bandung pada Jumat malam, 1 Mei 2026, diwarnai aksi kerusuhan yang terjadi di kawasan Simpang Taman Sari, Cikapayang.
Situasi yang semula berlangsung kondusif berubah mencekam setelah sekelompok massa berpakaian hitam melakukan tindakan anarkis. Nah, itu kan bertindakan anarkis pada akhirnya begitu. Semuanya pakai warna hitam dan sebagainya begitu. Artinya saya kira buat apa membakar hal-hal seperti ini kalau toh pada hakikatnya kecewa terhadap pemerintah misalnya begitu, bukan soal ini sekarang tapi menyampaikan secara aspirasinya. Nah, peringatan Hari Buruh ya internasional di Bandung ini berujung ricuh begitu kan ya, setelah sekelompok massa berpakaian hitam melakukan aksi anarkis ya di kawasan Taman Sari Cikapayang, dan sejumlah fasilitas-fasilitas umum seperti pos polisi, Videotron, kios ini semuanya kios-kios itu dan beberapa kios kemudian dibakar begitu kan ya. Jadi sudah diamankan oleh polisi, tapi kan orang-orang akan tetap membicarakan itu. Kenapa para buruh itu bisa seperti itu begitu kan? Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti berpikir seperti itu. Karena kita lihat saja seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto begitu kan saat di Hari Buruh, dia mengatakan soal soal MBG. Ini perlu apa enggak? Bermanfaat apa enggak? Ya, ada orang yang berspekulasi enggak dan sebagainya begitu kan. Jadi, saya kira apa yang kemudian menjadi tontonan hari ini begitu kan, ya sampai-sampai Presiden Prabowo Subianto lepas baju begitu kan ya untuk melihat apakah ini sebagai bentuk bahwa Hari Buruh harus diperingatkan seperti itu begitu kan. Tapi kan melihat hal seperti ini, yang dilihat ini kan masalah soal kesejahteraan ya. Ini kan sangat penting sekali begitu kan ya. Soal kesejahteraan, terus kemudian soal bagaimana nuansa-nuansa masyarakat bisa bekerja, lapangan bekerja bisa dibuka dan sebagainya begitu. Ya, saya kira kalau ada demo-demo seperti ini bisa dipastikan ya. Saya yakin begitu bisa dipastikan ada dalangnya begitu. Ya, kenapa sampai ada pembakaran seperti itu? Tapi siapa dalangnya? Kan orang pasti menanyakan itu begitu kan. Ya, tidak mungkin orang-orang itu lalu kemudian muncul membakar itu begitu kan. Sangat-sangat disayangkan kalau toh pada hakikatnya ini dari warga begitu kan ya, dari warga itu sendiri begitu. Tapi kan sudah seperti ini kan ada kerugian besar pada akhirnya begitu. Ada kerugian besar yang dipertontonkan kepada publik. Ya, saya kira ini sudah sangat luar biasa begitu kan. Apalagi dengan yang lain begitu. Saya yakin dengan adanya Hari Buruh seperti ini juga yang rugi itu juga rakyat bahkan pada akhirnya begitu. Kan pada ini kan rakyat juga yang kemudian rugi begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja apa-apa sudah dirusak dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi saya melihat jangan sampai hal-hal seperti ini ya bisa bisa terjadi chaos begitu kan ya, terus kemudian aksi ricu begitu kan. Ini jangan sampai seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja orang-orang sekarang ini coba perhatikan saja begitu saat demo kemarin misalnya ya, terhadap masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah ya, karena DPR dianggap membuat ulah dan sebagainya dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian ditentang oleh masyarakat begitu. Dan sekarang apakah akan terjadi lagi begitu kan ya? Soalnya kalau masyarakat lagi marah semuanya ya bisa saja kena begitu kan. Dulu ya ketika ada demo besar-besaran banyak yang kemudian mengkritik begitu kan. Salah satunya ini Laskar Cinta Jokowi desak Prabowo mundur usai ricuh ya aksi DPR. Ini banyak sekali yang kemudian mengatakan kenapa kok bisa seperti itu Presiden Prabowo Subianto dibawa-bawa misalnya begitu kan ya. Ada apa di balik ini semua? Ini siapa bermain di balik demo rusuh yang masif, terstruktur dan sistematis? Siapa yang bermain itu? Nah, ini yang menjadi skema begitu kan ya. Pada akhirnya ujung-ujungnya bagaimana menggulingkan Presiden Prabowo Subianto lewat rekayasa krisis, kerusuhan tendensius dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Karena kita tidak tahu dengan persoalan-persoalan itu begitu kan ya. Jadi banyak yang kemudian pola-pola sistematis yang begitu, yang kemudian melibatkan para aktivis, melibatkan orang-orang LSM misalnya begitu, NGO yang ada selama ini begitu kan ya, untuk menciptakan chaos, dibayar misalnya. Itu kan pada akhirnya orang-orang akan tahu siapa mereka begitu. Tapi satu sisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini banyak yang dikritik. Soalnya salah satunya
semacam program makan bergizi begitu kan ya. Itu kan dikritik habis-habisan begitu kan ya. Dan bahkan saya kira karena mungkin akibat kekecewaan masyarakat terhadap Prabowo pada akhirnya seperti itu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap. Jadi sangat disayangkan memang kalau toh pada hakikatnya terjadi ini lagi begitu kan. Karena ini bukan 1 kali 2 kali begitu kan ya. Coba kita lihat ya seperti ini. Aja Mbak. Oke, sampai saat ini apakah sudah ada pengamanan dari kepolisian atau aparat gabungan yang berjaga di lokasi? Betul, saat ini pihak kepolisian tengah berjaga dan melakukan pengamanan, Petugas kepolisian? Mbak. Oke, mungkin bisa kita tampilkan teman-teman layar dari Mas Rizal. Nah, ini saat ini kami menampilkan video, maksud kami visual terkini yang ada di lokasi. Di depan Mas Rizal saat ini sedang ada sekumpulan petugas ataukah... Oke, Mas Rizal mungkin bisa disampaikan kembali di mana lokasi persisnya atau tepatnya demo ini berlangsung dari tadi sore, kemudian di tempat Mas Rizal berdiri saat ini. Agar teman-teman Liputan 6 bisa lebih aware ya, lebih tahu. Ya, awalnya masa aksi itu berawal dari depan gedung DPRD. Itu dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Ketika mahasiswa usai melakukan aksi, kemudian jalan kaki Nah, itu kan awal mulanya begitu di depan gedung DPR dan sebagainya. Dan pada akhirnya sekarang kita lihat saja banyak yang kemudian dianggap ricu dan sebagainya begitu kan. Dan pada akhirnya orang-orang akan tahu ya jangan-jangan ini menggulingkan Presiden Prabowo Subianto lagi. Benar nggak begitu? salah satunya. Ya, kita tonton seperti ini ya. Di sore tadi ya, sebelum malam ini. Ya, tuntutan dari mahasiswa yaitu sahkan RU perampasan aset salah satunya, kemudian hapus outsourcing, mungkin ada 7 tuntutan. Nah, kalau toh pada hakikatnya soal perampasan aset begitu kan ya, sampai ricu-ricu seperti ini begitu. Karena perampasan aset itu sejak awal katanya mau dibacakan. Tapi kan sudah ricu, masyarakat bisa saja dengan adanya tidak diinginkan misalnya menghilangnya perampasan aset dan sebagainya sehingga menjadi ricu begitu akibat kekesalan masyarakat atau dan sebagainya begitu kan ya. Ini sangat pada akhirnya sangat dirugikan begitu, sangat rugi lah begitu. Ujung-ujungnya Presiden Prabowo Subianto lagi akan keluar statement bahwa oh jangan-jangan ada yang menggulingkan dan sebagainya begitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.